coba sambil record di ini ya. Saya record di komputer, takutnya nanti di Bima nggak muncul lagi nih. Oke. Nah, untuk sambil nunggu saya mau jelasin juga nanti buat tata cara kuis. Kalian juga boleh sambil download juga ya, yang link yang saya kasih. Di situ template atau enggak kalau misalkan mungkin kalian udah pernah ngerjain, udah pernah bikin sebelumnya, harusnya sama sih gitu. Jadi ini template-nya isinya apa? Isinya itu template berisikan tabel-tabel yang dari minggu lalu gitu. Tabel-tabel yang cloud store kalau nggak salah gitu. Nah ini hari ini kita bakal, jadi kita nggak bakal dari awal lagi, jadi kita langsung tinggal pakai aja kayak gitu. Kita bisa kirim lagi ya template-nya. Oke, oke. Ini linknya ya. Bentar, everyone. Oke. Atau saya kirim juga di line ya. Kalau misalkan di oke, bentar ya. Nah, terus saya juga mau ingetin juga buat kalian yang belum ada kelompok, tolong kalau bisa secepatnya bikin kelompok ya. Karena terakhir masa pembentukan kelompok itu paling terakhir itu tanggal 10. Jadi pastiin kalian udah dapat kelompok ya, gitu. Mungkin kalau misalkan yang belum ada kelompok langsung boleh dicari-cari lagi ya kelompoknya gitu. Terus tata caranya sama, harusnya kalian buka Bimai, terus kalian isi yang di bagian praktikum. Nah, di sini sih Mas baru sampai G ya di sini ya, baru berapa kelompok nih? Ada 7 kelompok nih gitu. Ini harus udah semua belum ini 4, 2, 3, 4 kali 16 tambah 9. Udah 25 ya, berarti harusnya udah semuanya nggak sih? Ini totalnya ada berapa ya? 25 kan ya? Atau berapa? Atau lebih? Oke, bentar. Kak, nanti kuisnya soalnya akan seperti apa? Diberikan ARD dan VS-nya nggak atau gimana? Kuisnya nanti bakal dikasih IRD-nya sih gitu. Jadi nanti bakal ada kayak IRD-nya, terus nanti kalian mungkin bikin dari awal gitu. Eh IRD sama nanti mungkin CRUD sih gitu, CRUD gitu sih. Seperti itu. Gitu. Ini saya belum bisa share screen, tolong boleh LA kalau share screen. Oke. Nah, di sini untuk student grupnya, jadi kalau misalnya kalian mau lihat lagi, ini udah ada 25 berarti ya. 25 orang yang udah terdaftar dari, kita total berapa ya? 30 kah? Kita coba lihat dulu, 32 ya. Gitu. Jadi pastiin aja tadi ya. Pastiin aja kalian udah terdaftar di sini nih. Ada Gary, Kendrick, Kelvin, Hansen, sudah Philip, Shirley, Brandon, Fernando. Lalu yang ketiga ada Sulistian, Helmi, Jonathan. Yang keempat ada Michael, Dava, Dimas, dan Komang. Terus yang kelima ada Frankie, Severian, Remo, sama Alexander. Yang keenam ada Excel, Gary, Terenjit. Yang terakhir adalah ada Ramadhani, Kamal, dan Said. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum mendaftar ya secepatnya ya, sampai tanggal 10 gitu. Oke, nah
paling saya lanjut dulu ke sini, ke briefing sebentar lah ya, pelaksanaan TM. Jadi untuk nanti TM itu tuh kuis. Nah untuk PSD ya, bentar, saya lupa ganti. COMP 6114. Kurang ke atas sedikit lagi ya. Nah, untuk COMP 6114 atau PSD ini, dia kan ada kuis 40 dan project 60. Nah, kuisnya itu nanti di pertemuan 6. Jadi harusnya teman-teman kalian itu udah mulai kuis di minggu ini. Cuman karena kalian itu kemarin tanggal 1 itu kosong, jadinya dipindahinnya di minggu depan gitu. Nah, untuk kuisnya nanti di minggu depan, kalian kerjain sendiri-sendiri, lalu durasinya itu 120 menit di awal praktikum. Nah, nanti software yang dipakai berarti Visual Studio, terus nanti extension-nya ya folder project yang Visual Studio-nya itu, gitu. Nah, terus lanjut lagi, untuk peraturannya, ada yang tanya nih kayaknya. Oh, Senin ya jadinya, Senin 12 April ya. Jadi dimajuin gitu, 12 April, jadi bukan hari Kamis ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk peraturan pelaksanaan TM-nya nanti jawaban dia adalah jawaban yang dapat ke sistem. Terus kalau misalkan ada kendala, tolong langsung lapor ke kita aja ya gitu ya. Nah, terus nilai dinolkan kalau mengumpulkan file di luar batas pengumpulan. Karena tadi kan 120 menit ya, 120 menit di awal praktikum. Itu. Terus tidak mengirimkan ya pasti nol lah ya. Terus ada kesamaan antara mahasiswa itu juga nanti dinolin. Terus kesamaan dengan referensi apapun. Jadi kalau misalnya codingan yang sama persis sama codingan saya gitu ya, codingan pengajar atau codingan internet itu juga dinolin gitu. Kalau sama persis lah ya, maksudnya kan nggak mungkin sama persis gitu pasti. Masa variabelnya sama persis gitu. Harusnya beda-beda ya gitu. Nah, terus jawaban kuis yang dikumpulkan tidak sesuai dengan atau berbeda tema. Ya, ini nanti mungkin bakal di cross check lagi waktu nanti kuis dipastiin nanti sama gitu sama soalnya gitu. Nanti dari kita juga bakal samain lagi sih, kasih tahu. Nah, ini kalau misalkan ini kalau ada dispensasi ya. Kalau dispensasi kalian TM-nya bakal disamain sama berikutnya atau bisa ya TM susulan gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kalian misalkan berhalangan hadir gitu ya. Terus nanti persetujuannya pengajuannya di dispen gitu. Nah, untuk nanti kalian bisa lihat kode bukti pengumpulan jawaban itu di web uploader di laboratory.binus.ac.id/lab atau bisa di Binus Maya menu praktikum course submit answer. Jadi nanti kalian uploadnya itu di sini ya, yang di laboratory binus.ac.id/lab gitu. Nah, nanti di zip, harus di zip ya. Jadi nanti untuk nanti soalnya kan project kan itu satu folder ya gitu. Nah, terus, nah ini untuk upload jawabannya tadi ya, laboratori. Terus kalau di Bimai kayaknya cuma lewat dari situ dong deh, laboratori dong deh, gitu. Nah, terus untuk selain kalian nanti upload di laboratory.binus.ac.id, kalian juga harus ngumpulin jawaban backup di OneDrive kalian gitu. Jadi kalian upload filenya, terus nanti kalian kasih akses share link people in Bina Nusantara University with the link. Tuh. Nah, jawabannya harus tetap dapat diakses hingga akhir semester. Jadi kenapa kita ada jawaban backup? Jadi untuk menghindari ketika nanti jawaban kalian di server itu nggak ada gitu. Jadi masih ada backupan lagi. Jadi kalian upload jawaban kalian nih yang di zip ini ke OneDrive. Terus jangan dihapus ya sampai akhir semester gitu. Takutnya apa? Takutnya nanti kita mau ngecek terus tahu-tahu dari server nggak ada, terus di sini juga nggak ada di OneDrive gitu. Nah, cuman jawaban yang kita bakal periksa adalah yang last modified itu sebelum waktu pengumpulan berakhir. Jadi
pastiin lagi teman-teman itu upload-nya dua-duanya itu yang baik di laboratori maupun di OneDrive itu sebelum waktu berakhir gitu kan 120 tuh. Berarti ya sebelum 120 menitnya berakhir itu harus upload dua-duanya gitu, di backup dan di server gitu. Nah, ini tata cara untuk pengumpulan jawaban yang di OneDrive. Buka OneDrive terus sign in. Nah, sign in-nya pakai binus.ac.id kalian. Lalu kalian bakal terhubung lagi, suruh login lagi di fs.binusnya.org. Nah, di sini kalian masukin username sama password. Masukinnya sih berarti yang ini lagi gitu, email sama password kalian. Lalu nanti ada kayak folder gitu, kayak G Drive gitu ya. Nah, itu kalian baru kirim zip-nya, taruh drag drop aja di drive itu. Nah, nanti pada yang opsi zip-nya itu, kalian pencet yang titik 3, terus kalian pilih yang share. Nah, share-nya itu nanti diubahnya di sini nih. Waktu di-share bakal ada muncul pop-up. Di sini kalian klik dulu, terus kalian pilihnya People in Bina Nusantara University gitu. Nah, terus nanti apply aja, nanti kalian copy link-nya gitu. Nah, nanti link yang ini yang bakal dimasukin ke form backup jawaban. Nah, form-nya itu nanti bakal ada ketika nanti di minggu depan ya, gitu. Jadi ada backup jawabannya itu nanti ada form, nanti dari kami bakal sediain gitu, kalian tulis NIM sama link file jawabannya, kayak gitu. Harusnya sampai sini aja sih gitu untuk briefingnya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi intinya nanti kalian kuisnya kalau misalkan saat mau upload ke web, terus uploadnya udah habis dan saya sudah upload ke jawaban. Kalau misalkan, jadi kita bakal cross check 2 kali sih gitu. Terus jadi kalian pastiin sih gini aja, kalian siapin dua-duanya tetap dua-duanya, terus kalian upload dua-duanya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang satu yang mungkin yang satu misalkan belum update ulang tuh gitu. Misalkan kalian bikin-bikin terus kalian upload, terus nanti mau upload tapi waktunya nggak selesai gitu. Nah, itu bisa kalian upload lagi juga di OneDrive itu. Kalau kuis bakal dikasih template atau enggak, saya kurang tahu ya gitu ya. Kalau kuis dikasih template atau enggak. Cuma kita prepare for the worst saja sih. Jadi kita kalau nggak dikasih template ya ya harus sudah siap juga sih gitu. Harusnya sih nggak dikasih, kayaknya sih nggak dikasih ya kayaknya gitu. Tuh, tapi bisa aja dikasih sih, nggak tahu juga sih saya. Nggak begitu tahu saya. Tuh. Ada lagi yang mau tanya. Jadi kalian kalian ngerjainnya nanti uploadnya 2 ya di yang form itu, form isi Google ya, bukan Google ya, OneDrive form itu yang buat di OneDrive itu, satunya lagi kalian upload di ini di lab itu, laboratory/lab gitu. Tapi kita lihatnya yang tanggal dan waktunya masih kurang dari ini ya, kurang dari waktu selesainya gitu. Oke. Kalau mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya lagi, mungkin sambil jalan ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa nih? Kita sekarang mau belajar tentang repositori dan agregat ya. Repositori dan agregat gitu. Kita coba saya lihat dulu. Iya, 12 April ya. Oke. Oke, oke. Nah, sekarang kita mau belajar tentang repositori dan agregat. Nah, pertama kita mau bahas, bentar saya lihat dulu deh. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar tentang repositori dulu gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian kan kemarin tuh udah belajar tentang model dan factory ya. Udah belajar
model, dan factory. Nah, hari ini kita bakal belajar repository. Nah, itu repository itu adanya di infrastruktur layer gitu. Jadi kalau kemarin itu kalian belajar tadi model dan factory, nah infrastruktur ini yang infrastruktur layer sekarang di DDD. Jadi repository bagian sini. Nah, repository itu adalah kayak istilahnya apa ya? Yang paling dekat sama database gitu. Kalau misalkan kita lihat lagi di sini di layer ini, infrastruktur tadi kan repository itu di infrastruktur layer. Nah, infrastruktur layer paling berdekatan dengan database. Jadi istilahnya si infrastruktur ini yang istilahnya sebagai pintu gerbang lah, pintu gerbang antara database kita, terus kita mau kasih ke kita mau nampilin gitu di UI layer gitu. Nah, jadi istilahnya jembatan, gitu. Jembatan kita mau ngambil data nih dari database gitu. Nah, kita perlu yang lewatin infrastruktur layer lewat repository. Jadi kita istilahnya nggak boleh asal langsung panggil database-nya gitu. Kita harus ngelewatin yang namanya infrastruktur layer gitu. Nah, selain kita belajar tentang repository nanti gimana cara bikinnya, kita juga bakal belajar namanya aggregate function. Jadi istilahnya aggregate function itu adalah sebuah fungsi di mana kita bakal masukin beberapa multiple value. Jadi misalkan kita masukin angka 1, 2, 3, 4, 5 di dalam satu function. Nah, dia bakal function itu bakal ngegrupin hasil multiple value-nya itu dan akan menghasilkan single value gitu. Nah, contoh aggregate function itu seperti apa sih? Misalkan kita mau mencari, biasanya ada 5 ya. Jadi dia ada namanya sum, ada max, ada min, ada average, sama ada count. Jadi biasanya 5 function aggregate function ini yang biasanya sering dipakai gitu di SQL atau misalnya kalian berarti biasanya kalau di sini berarti di ini ya C# ya. Ada sum, max, min, average sama count. Berarti kalau sum itu istilahnya jumlahin semua ya, jumlahin total. Jumlahin. Nah, biasanya jumlahin buat kayak jumlahin uang atau gimana gitu ya. Itu pakai sum. Nah, kalau max itu berarti mencari maksimum ya, maksimum angka. Maksimum angka. Kalau min berarti minimal angka. Terus kalau average berarti ya rata-rata ya, rata-rata dari misalkan kalian punya duit gitu ya, duit terus rata-ratanya berapa atau misalkan IPK dan sebagainya itu pakai average misalkan. Nah, kalau count itu berarti total lah, total. Jadi misalkan total total datanya berapa gitu, total datanya ada 10 gitu. Nah, sum misalkan total jumlah misalkan jumlah harganya berapa gitu. Itu pakai sum. Jadi beda ya, count itu untuk kayak ngitung satuannya. Satuan berapa total jumlah misalkan total data gitu. Nah, kalau sum istilahnya isinya. Seperti itu. Nah, nanti kira-kira kita bakal bikinnya seperti ini nih. Jadi kita ada transaction page gitu. Terus kita di sini ada table isinya ada date, buyer sama total produk, terus ada view detailnya. Nah, nanti waktu klik view detailnya bakal muncul nih lebih detailnya lagi. Misalnya ada date, buyer, terus total produk yang dibeli, quantity gitu ya, type, terus berapa money spend ini berarti pakai sum, maksimum spendingnya pakai max, min spendingnya pakai min, average spendingnya itu berarti pakai average AVG gitu. Oke, nah paling langsung dicontohin aja ya, langsung kita contohin aja, kita buka visual atau enggak misalkan dari yang project kalian ya, project kalian yang ini, terus yang ini ya, yang harusnya yang Cloud Store VBL nih kalau kalian buka. Nah, nanti kemungkinan kalian bakal dikasih IRD kayak gini ya, kayak ada kayak gini. Jadi saya coba refresh dikit ya. Refresh dikit. Jadi kemarin itu biasanya kita pakai ada atau untuk yang sekarang ini kita pakai 5 tabel nih, 5 tabel.
Nah, sebelumnya harusnya kalian udah pernah dapat DB nggak ya? Ya pernah kan ya? Pernah dapat DB. Jadi ada tabel user, transaction detail, float, sama float type. Jadi kita bakal main dua ini nih gitu. Jadi di transaction itu istilahnya isi semua transaksi si user gitu. Jadi misalkan si user A punya transaction 1 gitu. Terus user B punya transaksi 2 gitu. Misalnya ada transaksi lagi user apa gitu. Jadi satu user, bacanya ini satu user bisa mempunyai banyak transaksi gitu. Misalkan kalian ya ke Indomaret aja gitu. Kalian ke Indomaret atau ke Alfamart gitu, ke supermarket. Tapi kan kalau di supermarket kan biasanya nggak ada user ya, nggak ada tulisan user. Kita nggak ada ini, kecuali kita punya member gitu. Misalnya punya member aja lah ya, satu user gitu ya, member, dia melakukan transaksi nih, transaksi di hari apa gitu. Nah, di sini kan ada transaction date ya, misalnya di hari tanggal 8 April gitu ya. Nah, di 8 April itu isinya ngapain aja sih gitu. Nah, itu ada di detail gitu. Jadi satu transaksi ini kayak istilahnya satu stroke transaksi itu, satu stroke isinya barang itu ada apa aja. Kan di dalam stroke itu kan biasanya ada barang ya, barang apa aja yang dibeli kan. Nah, itu kita bisa bilang transaction detail gitu. Dan transaction detail di sini kan jualannya baju ya, baju. Jadi di sini dia bakal mappingin lagi atau dia nge-link lagi ke Cloud ID atau istilahnya produknya lah, produknya apa gitu, produk yang mana sih gitu, dan dia beli kuantitinya berapa, begitu. Nah baru di sini kalau kalian mau tahu lebih tentang si Cloud-nya, kalian bisa nge-link ke si Cloud ini nih, misalkan kalian mau tahu brandnya atau size-nya gitu, terus ada price-nya, jadi detail itu ya cukup ID dan quantity gitu. Oke, nah sekarang paling kita ke template-nya aja, kita buka template-nya, buka yang Excel-nya ya. Nah, di sini kita coba buka lagi ya datanya dulu nih, biar agak ada gambarannya lah. Gitu. Nah, di sini kita bisa buka, di sini ada 5 ya, ada cloud types, plots, transaction data, transaction, dan user. Nah, di sini tadi saya udah tambahin juga ada data-datanya ya. Nah, kemarin itu datanya kalau misalnya user itu berarti ada username name sama password. Nah, transaction juga tadi saya baru tambahin juga. Nah, ini transaction date sama user ID-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu ini user ID-nya, user ID 001 berapa? Berarti kita buka ke user gitu. Oh, user 001 tuh si Bambang Suparman loh gitu. Nah, dari transaction ini kita bisa buka transaction detail nih gitu. Jadi si Bambang Suparman itu Bambang Suparman itu beli apa aja sih? Nah, belinya ada banyak nih. Kita lihat yang TR 001 nih gitu. TR 001 tuh belinya apa aja? Oh, ada CL 01, 002, 004 gitu. Berarti kuantitinya kan ada 10 ya hari ini gitu. Nah, kan misalnya kita mau lebih kepo lagi, mau tahu lagi kok cloud-nya cloud apa, kita bisa pakai yang cloud sini nih. Oh, 001 tuh Jamet Gap gitu nama brandnya. Terus 002 Jamet Rover gitu. Oh, 004 tuh Blue Jackets gitu-gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita mungkin mau bikin sebuah repository gitu. Nah, di sini kita langsung aja bikin sebuah folder. Isinya itu ada pages dulu. Pages itu istilahnya nanti untuk webform-nya ya, untuk webform-nya. Nah, terus kita buat lagi satu lagi untuk folder untuk repository. Repositories ya. Repositories. Nah, sebelum kita ke mana? Kita ke repositorinya, kita perlu buat yang namanya singleton. Jadi singleton ini adalah istilahnya salah satu desain pattern ya, salah satu desain pattern yang gunanya itu untuk istilahnya mengkhususkan sebuah function gitu. Jadi jadi kalau misalkan kalian project-nya nanti udah besar, kalian tuh perlu memasukkan desain pattern lah. Ada singleton gitu ya.
Udah banyak lagi lah. Nah, tapi kalau yang sekarang lagi yang yang kita lagi pakai sekarang itu adalah singleton. Jadi singleton itu single satu kan. Jadi kita mengkhususkan satu function itu ya udah gitu untuk satu function itu aja gitu. Nah, singleton yang kita mau pakai ini sekarang adalah untuk istilahnya mengakses database dari si yang ini nih, VBL entities gitu. Nah, jadi kalian carinya di sini kelas. Terus misalkan kita mau bikin sebuah apa? Sebuah kelas namanya database singleton. Nah, gunanya buat apa? Jadi nanti database singleton ini untuk mengakses si VBL entities. Jadi untuk misalnya kita mau memanggil database, kita bisa pakai satu kelas ini aja, database singleton. Gitu. Terlihat seperti useless, seperti misalnya kayaknya kurang kepake nih. Cuman nanti kalau misalnya ketika kalian udah punya project besar gitu, lebih kelihatan lagi sih gitu. Gunanya si database singleton. Nah, misalnya singleton ini gitu. Karena pastinya kita kalau misalkan satu kelas bisa banyak fungsi gitu, banyak kerjaan, itu kayaknya jadinya jadi berat ya gitu ya. Makanya kita mengakalinya bisa pakai singleton gitu. Nah, pertama kita pasti butuhnya kalau untuk singleton, kita butuh namanya private constructor. Lalu kita juga bikin sebuah function untuk ngambil si database-nya gitu. Jadi di sini kita butuh yang nama function yang namanya get instance. Ini saya gedein dulu ya. Get instance. Gitu. Nah, paling langsung aja kita buat sebuah private constructor, private. Terus kita panggil database singleton-nya. Terus kita buat sebuah static DB ya, private static. Kita panggil si VBL entity. Kita panggil si VBL entities. Nah, kalau di sini kan masih kayak cacing-cacing merah ya. Kita bisa pakai kontrol titik untuk ngambil si cloud store vbl.models. Gitu. Terus kita kasih variabel aja misalkan db sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita baru bikin sebuah function namanya public static get instance. Public static, oh ya, public static ada ininya, ada tipe datanya. Tipe datanya kita pakai VBL entities. Oke, nah di sini baru kita di sini kan harus return-nya itu si VBL entities ya. Berarti kita return dulu, return si DB. Karena si DB ini adalah VBL entities. Jadi kita mau, istilahnya kita mau ngambil si DB gitu. Kita mau ngambil si VBL entities. Tapi di sini kita validasi dulu, kalau misalkan DB-nya sama dengan 0, kalau misalnya DB-nya sama dengan 0, kita baru initiate VBL entities. Gitu. Baru nanti return si DB-nya. Jadi istilahnya si database singleton ini adalah istilahnya cuma memberikan akses gitu. Kita mau akses si DB, lewatin si database singleton ini gitu. Pakai apa namanya function get instance gitu. Oke, nah itu kita udah buat database singleton ya. Sekarang kita buat kita buat satu repositorinya. Kita add new item, masih kelas juga namanya. Nah, kita di sini buat yang namanya transaction repository. Nah, di transaction repository-nya kita istilahnya mau ngebalikin dua ya. Kita mau ngebalikin yang untuk sekarang kita mau ngebalikin semuanya, kita mau ngebalikin semua transaksi, sama kita mau ngebalikin transaksi dengan ID gitu. Jadi maksudnya kita mau search by ID lah. Nah, untuk itu kita buat sebelum itu kita panggil dulu VBL entities ya. Terus kita panggil DB aja di sini. Terus kita untuk ngakses ya, kita jangan pakai yang
new VBA entities gitu. Tapi kita pakainya yang udah ada nih, yang udah ada yaitu kita bisa panggil si database singleton dot get instance gitu. Jadi istilahnya untuk ngeakses DB-nya kita harus ngelewatin database singleton dulu gitu. Nah, baru di sini kita public, terus kita misalkan bikin list aja, list. Nah, kita panggil si transaction. Kita panggil si transaction, terus kita get transactions gitu. Jadi untuk yang ini itu dia bakal ngebalikin list transaksi yang ada gitu. Terus kita satu lagi bikin public transaction. Jadi ini kita buat ngebalikin single apa ya istilahnya single model lah ya, single object itu. Terus habis itu di sini kita find by ID. Terus kita masukin string ID. Gunanya apa? Jadi kalau misalnya kita mau ngebalikin sebuah tadi apa namanya? Kita nggak mau ngebalikin sebuah objek, itu satu objek gitu ya. Terus kita mau cari by ID gitu. Nah, itu bisa pakai kayak gini aja gitu, langsung tipe datanya transaction. Gitu. Kok bisa langsung pakai panggil karena kita tadi udah panggil si DBL entities gitu. Nah, di sini kita return karena dia maunya list, berarti kita harus nanti pakai yang namanya tulis ya di sini. Nah, kita di sini return dulu, return from kita buat transaction in db.transactions. Nah, kita baru langsung select transaction. Jadi perlu diingat lagi ya. Jadi kalau from kita buat sebuah variabel baru gitu ya, variabel x atau apa gitu ya. Di sini karena transaction ya udah saya transaction aja. Nah, in baru from, in itu baru ambil dari DB mana, dari table mana, dari table si db.transactions gitu. Baru kita seleksi transaction ini gitu. Nah, kalau untuk ID juga mirip-mirip sih. Untuk ID kita return from transaction in db.transactions. Nah, di sini kan kita mau ada kita mau by ID ya. Berarti kita harus ada where transaction.id sama dengan ID. Tuh. Ini kita where-nya di bawah aja. Terus kita select lagi, select transaction. Terus di sini kita pakai first or default. Jadi kita mau cari single object ya, gitu. Nah, itu untuk repositorinya ya, gitu. Nah, ini boleh nih kalau misalnya kalian mau catat dulu ya untuk transaction repositorinya. Ini saya mau sebentar, saya mau baca dulu bentar.
Oke. Nah, sekarang kalau misalnya udah bikin repository-nya berarti kita udah bikin ya, kita bikin database singleton untuk istilahnya untuk manggil si database-nya gitu ya, kita panggil si VBR entities-nya ini. Nah, kita di sini kita bikin repository, di sini untuk ngebalikin, berarti ini untuk istilahnya get all transactions. Nah, kalau ini kita istilahnya get transaction by ID gitu. Nah, di sini kita wakilin juga pemanggilan DB-nya lewat database singleton.getInstance gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau buat pages-nya. Kita mau buat page-nya ada apa aja. Nah, di sini kita biasa pakai web form aja. Pakai web form, terus kita panggil si transaction, terus kita buat juga satu lagi new item, terus kita buat transaction detail. Oke. Nah, di sini saya tutup aja ya transaction repository sama database Proton. Nah, di sini kita mulai dulu dari transaction. Nah, tadi modelnya itu kita mau bikinnya kayak gini ya. Ada table, date, buyer, total produk, dan sebagainya. Oke, nah di sini kita mulai aja. Di sini kita buat sebuah H1 dulu. Di sini H1-nya itu adalah misalkan transaction page. Lalu di dalam div ini kita bisa buat sebuah table. Kita buat table, div-nya kita kasih tahu dulu. Kita kasih tahu div-nya dulu, setelah kita paddingin dulu lah ya. Kita langsung padding di sini 50 px. Nah, untuk tabelnya sendiri kita kasih style juga biar ada ininya, width. Kita kasih width-nya 500 px. Terus kita kasih border 1. Nah, di sini tadi ada date, buyer, sama ada yang namanya date, buyer, sama total produk ya. Nah, di sini kita pakai, karena itu header TH, kita pakai TH aja ya. Di sini kita date, buyer, sama tadi total produk. Oke. Nah, mungkin satu lagi di sini kita buat untuk menuju ke detailnya ya. Berarti di sini saya bilang action aja. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut, jadi nanti gambarnya seperti ini, teman-teman. Saya copy dulu, saya ganti dari tadi TH jadi TD. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi nanti kita bakal pakai sebuah server tag. Server tag itu yang contohnya seperti ini kayak gini. Server tag itu dia pakai kayak gini. Harusnya kalian kalau pernah belajar atau pernah lihat yang nama PHP punya, itu dia pakai persen PHP atau JSP. Pokoknya ini penggunaan ketika kalian mau pakai kalian mau code yang kayak for each dan sebagainya di HTML gitu. Jadi kalau misalkan kita mau istilahnya code atau misalkan mau ngebalikin sebuah variabel dari, kalau ini kan aspx, terus kalau kalian pencet F7-nya itu kan kayak .cs-nya kan ya. Nah, kalian mau ngelempar, mau dapetin hasilnya, itu di HTML langsung, itu bisa pakai tag ini, namanya server tag. Gitu. Jadi, biasanya kan kalau kalian kan pakainya pakai, kalau di sini namanya toolbox-nya, saya lupa lagi. Pakai list view gitu ya, list view atau apa gitu. Terus lemparnya dari yang .cs-nya ini kan. Nah, ini sekarang kita mau langsung balikinnya di sini aja, langsung di HTML-nya gitu. Jadi nanti kita bakal di sini bakal ada for each nih di sini.
Gitu, for each bla bla bla. Cuman tidak bisa langsung kayak gini, karena kalau for each kayak gini, kita for each gitu terus langsung var, nah nanti di HTML dia bakal ngebalikinnya ya ini si for each ini gitu. Bukan dalam bentuk code gitu. Tapi dia bakal balikin utuh yang for each ini. Jadi dia nggak bakal jalan si for each-nya gitu. Nah, tapi sebelum itu sebelum kita ke situ, kita bakal istilahnya panggil dulu si transaction-nya dulu di .cs gitu. Nah, untuk panggilnya kita bisa langsung aja public, terus kita bikin list, terus kita pencet di sini transaction. Nah, jangan lupa di kontrol titik untuk ngambil si modelnya. Terus kita transactions di sini new list transaction. Jadi istilahnya kita buat sebuah list transaction yang nantinya list ini bakal dapat assign dari si transaction repository. Seperti itu. Nah, di page load-nya kita bakal panggil si transaction repository-nya. Transaction repository. Kita kontrol titik lagi. Nah, di sini dia bakal ngambil si repository-nya. Terus misalkan di sini kita butuh saja repo dengan new repository. Terus kalau misalkan kita udah bikin gitu, berarti kita tinggal assign si transactions-nya dengan repo dot. Nah, tadi kan kalau kalian masih ingat yang ada listnya yang mana? Berarti yang get transaction kan ya? Gitu. Jadi ini untuk mengambil semua transaction yang ada di dalam DB-nya gitu, dalam tabelnya gitu. Jadi kita panggil lewat si repo.get transactions, terus kita assign ke sebuah list transactions gitu. Nah, baru di transaction.aspects-nya kita bisa langsung panggil for each-nya gitu. Kita bisa pakai for each. Nah, di sini kita pakai tadi lebih kecil persen. Nah, di sini kita baru bisa pakai si for each-nya nih tuh. Baru muncul angka tulisan for each-nya. Di sini misalnya saya pakai var trx misalkan, var trx in transactions, var transaction, sorry, berarti pakai data yang di sini ya, data yang ininya, transactions. Transaction data. Harusnya kayak gini aja, bener sih. Nah, terus habis itu, oh ya ini mungkin kayaknya karena kurang tutup kurung ya. Nah, di sini kita tutup kurung dulu di sini, buka lagi ini kurung perawalnya kayak gini. Each progress. Transactions. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Di sini kalau untuk ngebalikinnya di sini kita bisa pakai persen lagi nih kayak gini gitu. Nah, buat balikin itu kita bisa pakai namanya response dot write. Terus kita panggil siter x dot. Di sini nggak muncul, kenapa ya? Kita coba kita jalin dulu ya guys. Kita cobain muncul. Apa ya bilang? Oh, sorry.
Ini kita belum kelar ya ini ya. Nah, tinggal masukin transaction date ya di sini ya. Terus kita tutup kurung. Berarti tadi harusnya udah muncul. Nah, di sini ya. Jadi udah muncul ya. Untuk date-nya udah muncul nih tanggalnya. Ada 3 date. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat lagi ya di sini nih. Tadi mau coba cek lagi apakah udah muncul, bisa dibandingin sama yang show table data di sini. Itu dia ada tanggal 1 ini ya 1/5/2021, 2/10 sama 3/4. Nah, tadi harusnya juga udah sama ya. Itu ada 3 transaksi. Oke. Nah, buat selesai ini ya tinggal selesai aja nih. Lanjutin aja di sini kita pakai lebih kecil persen lagi. Nah, cuman untuk kenapa nih? Kau lihat singletonnya sebentar. Oke, bentar ya. Singletonnya ini di sini cuma kayak gini sih, gitu. Cuman buat sebuah constructor private aja. Terus sebenarnya perlu di sini public static. Oke. Muncul dulu nggak nih transaction ininya, transactionnya? Siap dulu deh. Di sininya muncul dulu nggak? Yang tadi waktu respond.write atau ada yang error dulu? Aman ya. Nah, jadi dia akan di sini for each nih. Istilahnya dia bakal gini nih. Kita for each. For each itu kan sebenarnya kayak for juga nih ya. Jadi kita var transaction gitu ya. Dari table transactions gitu ya. Transactions. Nah, di sini kita looping di sini nih. Kita looping, kita mau munculin tadi ya. Jadi kita munculin trx dot kita munculin trx dot date. Terus nanti kita munculin trx dot user dot name sama trx dot totalnya tadi ya. Total berarti nanti ke detail terus nanti ke count gitu. Jadi istilahnya kita kayak gini, cuman tadi ada tag HTML-nya aja gitu. Kau boleh lihat, oke. Ini sih. Jadi kalau untuk transactions.asp.cs ini, kita sebenarnya cuman manggil repositorinya gitu. Jadi kalau diibaratin ya sambil nunggu teman ya, teman kita nih. Nih. Jadi sebenarnya tutupan sama ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita dibaratin nih ceritanya ini misalkan DB ya gitu ya. Nah, di sini kita singleton terus kita repository terus kita akses di UI-nya. Jadi ini saya coba ketik di sini UI ini repo. Nah, ini si singleton terus ini DB-nya nih gitu. Jadi istilahnya dari repo nih, gue pengen akses DB nih, gue pengen ngambil data, tapi gue harus ngelewatin singleton dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada repo lain lagi, nanti dia bakal ke singleton lagi gitu, ke singleton semua. Jadi kalau misalnya ada reponya ada banyak, dia bakal aksesnya ke singleton dulu ini gitu. Jadi nggak boleh langsung akses ke DB-nya gitu. Nah, nanti baru dari singleton ini dia bakal ngambil dari DB datanya, nanti dia ngebalikin ke singleton gitu. Makanya tadi di repo itu kan tadi ada database singleton dot get instance kan di reponya itu. Nah, baru di UI-nya atau di CS-nya itu kita panggil nih si reponya, "Woi repo, gue pengen pakai punya lu" gitu. Nah, gue pengen ambil datanya. Nah, berarti transaction repository-nya ini yang repo. Nah, kita masukin nih di reponya ada apa? Oh, kita ada get all sama ada get by ID. Nah, berarti kita tinggal pencet aja tuh repo.getTransactions. Dia bakal ngebalikin semua transaction-nya. Nanti baru di UI-nya
kita for each gitu. Itu apa skemanya kira-kira seperti itu. Tuh ya. Yang ini udah ya, yang tadi transactions.css. Nah, selain tadi pakai tag yang lebih kecil persen, ada juga kalau kalian mau mempersingkat waktu ya, untuk nggak usah pakai response.write, kalian bisa pakai lebih kecil persen sama dengan persen, nggak bisa. Itu jadi kalian tinggal tambahin sama dengan di sini. Lalu kita langsung bisa aja panggil nih trx.user.name. Terus di sini total produknya berarti sama pakai persen sama dengan trx.details.count. Ya kan ya? Harusnya ya, benar. Nah, baru yang di action ya, kita pakai href. Href. Di sini kita view detail. Nah, href ini nanti kita kasih tahu nih, kita mau kemana sih? Kita lempar ke pages. Pages itu sesuai sama nama foldernya di pages slash transaction detail .aspx. Terus kita pakai, biasanya kalau di apa? Kalau di Google ya mungkin ya. Cek dulu. Repositories. Dia kan biasanya di bawahnya kan ada, istilahnya kalau search kan ada kayak tanda tanya key ya, tanda tanya key sama dengan nih. Berarti di sini kita kasih tahu juga nih, tanda tanya ID sama dengan. Nah, di sini kita baru pakai lebih kecil persen sama dengan. Terus kita lempar apa di sini? Kita lempar si ID-nya. Kita lempar trx.id. Oke, harusnya kayak gitu doang sih. Jadi di sini saya coba enter dulu nih biar kelihatan. Jadi di sini kita udah bikin ya tadi ya, transaction date, transaction untuk bayarnya siapa, sama total produk yang dibeli berapa. Nah, lalu sebelahnya yang paling kanan itu kita istilahnya mau redirect aja sih. Kita mau redirect ke transaction detail, lalu kita mau dengan ID sesuai sama transaction ID-nya. Kalau di ini kayaknya kayaknya di ini encrypt ya sama dia. Oke lah, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang bingung dulu, coba saya jalanin dulu ya. Siapa tahu kan gagal gitu kan, gawat kalau gagal. Oke, nah di sini udah muncul ya. Jadi si Bambang Suparman beli di tanggal dulu harusnya, tanggal 1 bulan 5, terus tanggal 2 bulan 10, sama 3 bulan 4 gitu. Bambang Jamet sama si Ferguso Tirto. Total produknya itu berarti dia ngambil dari si detail yang di sini, yang di IRD ini. Jadi satu transaksi bisa punya barang, dia beli berapa barang gitu. Nah, di sini dia beli 3 produk, 3 barang gitu. Misalkan kalau analoginya aja ya, analoginya kalau misalkan kalian di Indomaret aja, kalian beli apa ya, Indomie gitu istilahnya. Indomie kan Indomie misalkan Indomie rasa bawang gitu ya. Indomie rasa bawang, ayam bawang misalkan itu satu produk gitu. Terus misalkan susu, terus misalkan satu lagi apa ya, misalkan sabun gitu misalkan. Nah, itu berarti 3 produk gitu. Nah, tapi kan nggak tahu tuh Indomie ayam bawangnya belinya berapa gitu. Gitu. Nah, itu dalamnya lagi. Nah, ini jadi total produk adalah yang total di luarnya ya gitu. Total yang dari berapa produksi ada 3 tadi, sabun, Indomie sama susu gitu misalkan. Nanti baru nih kita lihat detailnya di sini, baru nanti kalau kita klik harusnya masih kosong gini ya. Kalau pencet detailnya nanti muncul nih produk-produk apa sih yang dibeli gitu. Ada ayam bawang, ada susu, sama ada tadi apa? Sabun gitu. Tapi sampai sini kalian udah muncul dulu belum ya? Date, buyer, sama total produknya.
Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau ke transaction detailnya. Di sini kan masih kosong ya, masih kosong nih, kosong ya aja. Nah sekarang kita mau ke transaction detail. Kita sama seperti yang tadi, kita kopas aja kali ya. Kita kopas aja nih, kopasnya lihat dulu ya, kopasnya itu dari yang H1 ini sampai div. Jadi yang di dalam form aja. Ini dalam form, kalian kopas ke sini, cuman yang ini dihapus dulu. Jadi bentukannya kayak gini aja lah. Bentukannya kayak gini. Jadi in the end nanti kita bakal ada 2 tabel nih. Kita ada 2 tabel. Tabel pertama itu yang ini nih, debt, buyer, total produk, total quantity, total type, total money spent, maximum spending, minimum, average, sama yang tabel kedua itu yang ini nih. Apa istilahnya, produk ininya ya, produk total produknya, detailnya itu apa aja gitu. Nah, di sini kita apa dulu ya? Oh, paling kita ke transaction. Nah, di sini ada tulisan ya, transaction PR001 gitu ya. Jadi kita di sini bisa pakai yang tadi lagi nih, pakai yang buka kurung lebih kecil sama dengan, terus kita panggil request .queryString. Nah, query string tadi kita kan lempar ID ya. Kita lempar ID di transaction nih. Nah, kita lempar ID nih di sini nih. Di sini kita ada href ID sama dengan TRX ID gitu. Nah, itu kita bisa ambil di sini request.queryString ID gitu. Ini saya ganti jadi TD dulu ya. Jadi TD, terus kita yang ini jangan kasih border. Kayaknya gitu sih. 300, 400 ya. Ada 500 aja lah ya guys ya. Oke, nah di sini udah ada date, buyer. Oh sorry. Ini juga harusnya dihapus dulu deh. Karena kan nanti kita mau, istilahnya ini kan table nih. Ini kan table nih. Terus ini baris 1, baris 2, baris 3, 4, 5, dan sebagainya. Di sini TD, date. Nanti kita masukin di sini. Kosong. Nah, kita paling balik dulu ke dossier dulu ya. Nah, kalau transaction detail itu kita istilahnya kita ambil dari si transaction ya, transaction yang dilempar sama si di page transaction yang tanda tanya ID sama dengan. Nah, di sini kita bisa pakai public transaction kontrol titik, panggil lagi, sini kita pakai tran sama dengan null. Jadi kita istilahnya membentuk sebuah objek transaction, tapi kita kasih null dulu. Gunanya nanti di bawah. Nah, nanti sama seperti di transaction, kita panggil dulu transaction repository-nya, transaction repository. Kontrol titik, kita panggil, kita sama dengan repos, new, lagi kontrol spasi, transaction repository. Nah, di sini kita ambil si ID-nya nih. Berarti tadi pakai request.queryString, sorry. Terus kita panggil si ID-nya. Nah, baru di sini kita pakai tran. Kita panggil tran sama dengan repo dot. Nah, di sini baru find by ID. Gitu. Jadi
Mudah kan ya? Mudah kan ya? Jadi kita transaction there's no argument. There's no argument. Nah, ini nggak error harusnya. Jadi gampang ya. Jadi kalau misalnya kita mau get all, tinggal .get all get transaction. Tapi kalau misalnya kita mau by ID, kita bisa pakai find by ID gitu. Nah, terus kita di sini kita kasih ya. Kalau tran-nya nggak ketemu nih. Kalau tran-nya kosong. Tadi kan emang pertama kan kita kosong nih, memang kan. Atau si ID-nya yang kosong. Kita cegah dengan kita bakal balikin response redirect ke pages transaction. Jadi kalau misalkan kita jadi kalau misalnya kita maksa nih, kita maksa ke transaction detail yang nggak ada TR-nya gitu. Nah, ini untuk prevent transactions is null. Jadi kita prevent kalau misalkan transaction-nya null, kita nggak bakal bisa ke transaction detail. Jadi kalau misalkan tadi contohnya, ini kan tadi udah ada 3 ya, misalkan ada satu lagi nih, kita coba tembak gitu, TR004 gitu. Dia nggak bakal muncul gitu, dia bakal balik lagi ke transaction gitu. Jadi kenapa tadi kita dikasih null ya, istilahnya kalau misalkan nggak bisa masuk nih di sini. Gitu. Oke, kita balik lagi ke transaction detailnya. Berarti di sini kita bisa langsung panggil si tran-nya. Jadi kita pakai lebih kecil persen sama dengan tran dot transaction date. Tadi ada buyer sama apa gitu, buyer. Oh ini copy paste yang ini. Terus tadi ada buyer. Kita pakai tran.user.name. Terus ada total produk. Total produk sama ya kayak tadi ya. Tran.transactiondetails.count. Nah, terus sekarang kita ke total quantity. Nah, total quantity itu kita bisa pakai sum. Jadi ke transaction detail, terus kita sum di sini. Nah, kalau di sum itu istilahnya kan, coba ya kita bayang-bayangin dulu aja ya lagi ya. Kita berbayang-bayang lagi, kita berimajinasi ke transaction detail nih. Nah, di transaction detail ini kan dia ada kuantitinya 5, 4, dan 1 ya, gitu. Nah, gimana sih caranya kita pakai sum? Nah, jadi kalau untuk sum itu sendiri, kita harus looping lagi gitu. Kita looping lagi. Looping, ini udah selesai ya, yang transaction detail aspects. Ini udah selesai. Ini udah selesai. Nah, kita harus istilahnya bikin sebuah loopingan. Kita bikin sebuah loopingan. Kita bikin sebuah loopingan di sini variabel. Kita pakai kayak lambda gitu, detail.quantity. Jadi di sini maksudnya apa? Di sum itu dia bakal ngelooping isi dari transaction detail. Gitu. Jadi kan sebenarnya kita udah dapat transaction detail yang TR001 kan. Gitu. Misalnya kalau kita kliknya TR001 gitu. Nah, dari situ transaction detail. Nah, dari situ dia bakal ngesum. Dia masuk dulu nih ke baris 1. Kuantitinya berapa? Oh, 5. Terus dia bakal ke dia ke baris kedua. Oh, berapa kuantitinya? 4. Terus dia ke kuantiti 3, ke baris 3, kuantitinya berapa? 1. Jadi bakal totalin di sum, jadi hasilnya nanti bakal ada 10 gitu.
Itu untuk tadi total produk, total quantity ya. Nah, sekarang total type. Nah, total type itu apa? Total type itu, jadi kan kalau di cloud itu, kalau istilahnya kalau nggak di produk lah, kalau di produk Indomaret gitu ya tadi. Misal saya belinya itu Indomie ayam bawang, terus saya beli lagi Indomie apa ya, ayam rendang misalnya. Kok ayam rendang? Indomie rendang misalkan. Rendang kan sapi ya. Nah, itu kan sebenarnya tipenya sama ya. Tipenya itu sama, tipenya sama-sama Indomie gitu. Nah, jadi itu dihitungnya satu gitu. Nah, kalau misalkan saya belinya di Indomie, satunya lagi susu Ultramilk misalkan, itu kan berarti kan tipenya beda ya gitu. Gitu misalkan. Total types. Nah, bisa dilihat di sini sih, kita buka aja show table data. Nah, di sini ada beda-bedanya nih, ada types-nya, ada shirt, t-shirt, jacket, celana sama rok. Nah, kalau misalnya mau lihat yang sama, bisa lihat di sini nih, di yang clothes ini. Ada cloth type ID kan ya. Nah, cari nih yang sama. Oh, si Jamet Garb sama si Blue Jackets nih sama-sama CT003. Berarti di sini 003, oh tipenya jaket gitu. Jadi ketika nanti pembelinya beli CL001 dan 004, tipenya satu. Gitu, semua dari satu tipe. Gitu. Nah, cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya di sini agak berbeda nih. Jadi transaction details dot group by kita group by, terus group by-nya berdasarkan apa? Kita group by berdasarkan plot type ID. Jadi kita bakal group by. Harusnya kalau misalnya pernah dapat database buat nyatuin barang yang sama, kita bisa pakai group by gitu. Nah, di sini sebenarnya permisalannya bisa beda-beda sih, bisa pakai types ini boleh, atau pakai X, Y, Z dan sebagainya boleh juga. Ini lambdanya ya, types dot cloud types ID, terus kita count. Karena kan kita mau tahu nih dari jumlah produk yang ada, dari produk yang ada, yang cloud types-nya ada berapa sih gitu. Nah, itu bisa pakai count. Siapin ke bawah deh, biar kayaknya mungkin lebih kelihatan. Nah, ini deh ya. Ini saya nggak pakai lagi deh. Ini deh ya, lebih mantap. Oke, tadi udah sampai total types nih. Terus kita lanjut lagi ke total money spent. Total money spent. Kalau total money spent. Oke, total money spent. Saya pikir-pikir dulu ya. Harusnya sama juga. Total money spent itu ke... Oh enggak, agak berbeda nih kalau total money spent. Jadi, kita balik lagi dulu ke ERD-nya. Jadi kan sebenarnya kita udah dapat yang namanya transaction. Enggak? Tapi, kita misalnya, saya pikir-pikir dulu. Jadi kan kita tadi udah dapat nih, istilahnya kita udah dapat transaction. Terus kita mau tahu nih si user ini pernah udah beli si user ini belinya berapa biji sih gitu ya? Belinya berapa biji? Berapa barang gitu ya? Total belanjaannya itu berapa gitu. Nah, itu kita bisa pakai akalnya, kita ke transaction, terus kita ke user, jadi di sini transaction ya, di sini nih transaction, kita panggil si usernya, kan kita udah balik nih ke user.
Nah, dari user ini kita bisa tahu nih, transaction total transaction-nya itu berapa sih? Dia udah ngelakuin berapa transaction? Beda ya. Jadi kalau transaction ini kan kita bisa lihatnya, misalnya kita bisa ngitung ya, total money spend itu yang semuanya. Kita bisa ngitungnya cuman yang di stroke itu aja. Nah, sekarang total money spend-nya itu mau ngambil semua hasil belanjaannya sih, misalkan saya deh, belanjaan Thomas itu udah habis berapa duit gitu, udah habis berapa duit kayak gitu. Jadi berbeda ya, money spend, total money spend. Nah, ini nih. Ini contohnya kalau misalnya di sini total money spend-nya itu dia 863. Berarti dia pernah ngelakuin another pembelanjaan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di transaction page-nya itu, si Bambang ini pernah belanja 2 kali nih, di tanggal 11 sama di tanggal 13. Nah, jadi si Bambang Suparman ini kalau dijumlahin itu dia ngabisin 8.630.000. Benar sih? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. 8.630.000 gitu. Nah, tapi di transaksi pertama itu dia ngabisin 6.330.000 gitu. Berarti ada another 2 juta lagi tuh. 2 juta lagi di atau 2.600.000 tuh. Jadi itu di transaction lainnya gitu. Ibarat kalian pergi ke Indomaret deh gitu. Gimana mau tahu kalian tuh udah pernah belanja apa aja gitu. Pernah belanjanya di hari apa, belanjanya berapa kali. Berarti kan kalian harus dari transaction, misalnya kalian udah dapat transaction nih. Kalian harus tahu dulu usernya, user misalnya siapa, balik dulu ke user, baru dari user ini kan baru tahu nih cabangnya dia pernah belanja apa aja sih, dia pernah belanjanya kapan aja, transaksi yang mana aja sih yang pernah dilakukan sama si user ini gitu. Jadi penjelasan seperti itu. Jadi kita harus ke transaction, ke user, baru di usernya kita bisa tahu nih transaction-nya ada apa aja gitu. Di sini kan harusnya array gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi di sini untuk total money spend-nya, ini saya hapus dulu. Di sini kita pakai sum. Tapi di sini sum-nya kita ganti dulu nih. Di sini tran.user.transactions. Jadi kita agak bodoh ya. Sebenarnya kayak agak aneh gitu nggak sih? Kalau misalkan kita udah dari transaction, terus ke user, ke transaction lagi. Gitu. Terus baru di sininya kita buat sebuah permisalan lagi, transactions, terus transaction details. Ini saya sign dulu ya, baru ini ya. Nah, di dalam sininya kita dot lagi. Kita dot sysum. Nah, baru di sini kita jumlahin nih total duitnya berapa. Nah, total duitnya di mana ya? Di sini. Nah, baru kita tadi kan udah user punya transactions kan. Punya transaction ini kan. Terus kita sum dari transaction detailnya. Jadi kita istilahnya sekarang lagi ngetotalin struk A dan struk B gitu istilahnya gitu. Berarti di sini kita detail aja, detail terus date dot quantity dikali date dot clothes dot price. Kenapa saya harus ke cloud? Karena price-nya ada di cloud gitu. Harusnya kayak gini udah benar nggak ya? Ya udah benar harusnya. Nah, ini coba saya lihat dulu chatnya. Apa? Kok itu kayak detail sama types itu bebas. Jadi kalau misalkan saya mau ganti ini X gitu ya, ini cuma buat permisalan doang. Ini Y gitu ya, ini Y gitu. Boleh. Ini istilahnya kita lagi ngebuat ini loh. Ini tuh kayak lagi ngebuat kayak gini, var X in apa gitu, var X dot quantity gitu loh, kayak gitu.
Bebas. Nah, tadi sama nih. Oke. Nah, ini harusnya udah benar nih, total money spend. Nah, ini kita coba aja ya, daripada saya ngemeng kan, bohong gitu kan. Harusnya ini kemana ya? Oh, langsung detail nih. Kalau ke detail harusnya dia nyerol ya. Cobain dulu nih. Harusnya dia kelempar ya. Ya nggak sih? Nah, kan benar kan kelempar nih. Jadi kalau misalnya kita mau langsung ke transaction detail, nah dia bakal kelempar. Karena tadi kan kita udah ada validasi if kalau misalkan dia nggak ada ID-nya gitu. Atau misalnya kita main tembak aja nih, kayak gini. Transaction detail, tanda tanya ID. Nah, kalau TR001 kan tadi ada nih. Kayak gini ada nih. Tuh, udah keluar ya. Saya jelasin dulu deh. Ini kan dia tadi udah ya. Bayarin sama, total produknya 3. Kuantitinya 10 bener ya. Tadi 5, 4, dan 1. Total type-nya 2. Nah, ini kita coba cek lagi nih. Aduh, lagi kayak gini ya. Nanti aja deh. Karena setahu saya bikinnya itu yang 2 produk itu jaket, satunya apa gitu. Lupa. Nah, total money spend ini harusnya kalau misalkan dia punya 2 transaksi, dia bakal kebuat 2 tuh. Maksudnya dia bakal istilahnya ngejumlahin semua struknya gitu. Cuma ini karena cuma ada 1, jadinya ya udah money spend-nya segitu. Bakal sama money spend sama satu lagi apa itu ya? Satu lagi apa ini? Max spending ya. Oke, nah ini coba saya tembak ke TR004 nih. Nah, nggak ada kan? Karena nggak ada, dia bakal balik ke transaction page. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi aja. Nah, udah money spend nih ya tadi ya. Money spend berarti kita tinggal ke max, min, dan average. Nah, kalau untuk max, min, dan average itu sebenarnya sama aja sih. Jadi kalau misalnya kalian udah nanti nih ya di contoh di kuis kalian bakal ada max, min, sama average. Nah, kalian sebenarnya tinggal ganti aja nih dari sum yang ini kita ganti jadi max begini. Max, terus di sini min, terus di sini jadi average. Jadi istilahnya dari harga yang udah keluar nih, misalnya kayak udah penjumlahan yang keluar, kita langsung cari maksimumnya yang mana nih? Maksimum dari semua listnya tuh yang mana? Harga paling terbesarnya tuh pengeluaran di mana sih? Gitu. Contohnya misalkan kalian beli Indomie ayam bawangnya belinya 100 biji gitu. Nah, itu yang bakal jadi maksimum. Oh, ini duit gue habis gara-gara gue beli 100 biji Indomie nih gitu. Kalau minimum berarti yang paling murahnya lah. Nah, kalau average ya kira-kira pengeluaran gue berapa ya gitu. Seperti itu. Nah, ini kita coba lagi. Kita cek. Loh, bentar. Kenapa sama semua ya? Bentar. Kita coba selesaiin dulu ya. Kita coba selesaiin dulu. Kita coba selesaiin dulu deh. Kita coba selesaiin dulu. Kita lihat dulu nih. Total type. Itu sama semua ya. Oke, kita coba selesaiin dulu. Di sini kita bikin tabel lagi baru. Tadi kan kita mau bikinnya kayak gini ya. Gini. Terus apa? Kita mau buat kayak gini. Oh, kita mau buat yang kayak detailnya, terus yang bawahnya yang produk-produk kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bikinnya berarti TH dulu nih, TH. Di sini ada cloth name, ada type-nya, terus ada quantity, sama subtotal ya.
Nah, di sini baru sama nih kayak tadi. Kita for each lagi hasil yang tadi kita close tadi nih. Kita boleh ambil dari transaction boleh. Nah, ini kita ambil dari sini, kopas saja. Nah, di sini sama. Nah, di sini paling kita samanya di sini pakai tran ya. Tran. Karena kan tran dot transaction detail. Nah, di sini baru kita panggil tadi plot nih ya. Ini sama dengan ini jadi. Nah, di sini kita panggil sama lagi nih kayak tadi nih trx dot plot 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 dot nih dot brand ya kalau sini namanya dot brand ya, name-nya jadi brand. Terus tadi ada plot type lagi, plot type ada plot types. Terus di sini tadi ada quantity ya, quantity berarti ya udah plot sorry langsung quantity aja, quantity. Terus tadi ada subtotal. Nah, subtotal harusnya subtotal ya, berarti trx.quantity dikali trx.cost.quantity.price. Terus di luar itu kita buat sebuah, sini ada kayak totalnya ya, total belanjaan kita nih, total belanjaan kita. Jadi kita buat lagi tr lagi, another tr. Sini kita pakai td, terus kita tulis total. Oke, kita bold aja di sini. Total, terus kita pakai call span ya, karena di sini dia ngambil 3 kolom ya. Call span 3. Lalu kita buat td lagi, buat ngebalikin si total duitnya, total duit di belanjaan itu ya. Ya, total duit di stroke itu berarti. Nah, berarti panggilnya sama kayak yang ini, langsung kayak yang tadi sama lagi. Oh, nggak ada sum ya. Nah, yang ini jadi. Oh, kita tulis aja deh, ulang. Kita trx dot versus sama kayak gini. Trx dot details dot sum. Oke. Trx dot transaction detail. Oh, sorry. Transaction detail, karena itu udah di luar ya, bukan trx lagi harusnya. Dot sum. Nah, di sini kita langsung detail dot quantity dikali detail dot clothes dot price. Ini saya ke bawahin aja ya, kayak gini. Jadi yang ini itu untuk mendapatkan total, nggak bisa ya, ini deh. Ini buat grand total. Jadi ini buat kayak subtotal, yang ini buat grand total. Isinya berapa? Nah, ini. Kita coba buka view detail. Kenapa nih? Oh, kurang selesai guys ya.
Coba lagi. Kita coba lagi. Kita klik view detail. Nah, lupa dikasih border ya. Oke, kita kasih border dulu. Kita table dulu, terus kita kasih style. Style width-nya itu 800 px lah ya. 800 px. Terus bordernya kita kasih. Tadi kalau nggak, yang tadi yang munculnya kayak saya, itu tadi kurang ininya aja. Tadi kan udah cloud type, terus kurang dot name. Yang ini. Tadi baru panggil objek cloud type-nya, belum ambil name-nya. .cloud type .name. Lagi kita buka. Nah, jadinya kayak gini nih, gitu. Jadi ada Jamet Grab, Jamet Grab, Rover sama Blue Jackets. Gitu. Hasilnya 1.150.000 gitu. Nah, tapi kan ini nggak kelihatan ya, maksimum, minimum gitu ya. Ininya sama, karena ini kita ngambilnya kan dari semua total si Bambang Suparman ini pernah beli apa aja, pernah beli stroke apa aja, pernah melakukan stroke apa aja. Di sini stroke-nya dia cuma satu nih, gitu. Dia pernah belinya cuma sekali. Biar kelihatan, kita tambahin aja di server Explorer ini. Kita ke transaction, kita show table data, lalu kita coba buat lagi, atau kita nggak usah buat deh. Kita user ID-nya di sini kan ada TR003 ya. Ganti aja user 003-nya jadi 001. Gitu. Terus kita coba jalanin lagi. Harusnya nanti berubah. Nanti Bambang Suparmannya jadi ada 2. Di transaction. Oh, transaction dulu ya ini. Nah, Bambang Suparman jadi 2 ya. Di tanggal 5 bulan 1 sama tanggal 4 bulan 3. Nah, kalau kita klik detail di sini, nah dia bakal berubah ya. Tuh. Maksimum spend-nya 1.150.000. Terus minimum spend-nya 7,5. 7,5 itu berarti di transaction kedua. Transaction ketiga ya, dari TR003 lah. Average spend-nya berarti dari 1.150.000 sama 7,5 ini dibagi 2 gitu. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita ganti ke TR003 aja nih gitu. Ke TR003, nah dia di sini sama ya, di sininya sih sama aja. Paling bedanya di sini nih, total produk sama total type. Tapi yang total money spend, maximum spend, minimum spend sama average spend-nya sama gitu. Nah, di sini cloud-nya mungkin nanti saya kasih ini deh, saya kasih nggak bisa juga sih. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Pokoknya ngerti lah ya, yang total money spend ini tuh ngambil semua stroke yang ada gitu. Ini saya coba kasih ini lah ya, saya kasih bold aja lah ya. Jadi kayak tahu gitu perbedaannya. Kalau yang ini tuh khusus buat yang nah, kita coba refresh aja dari sini. Nah, seperti ini. Jadi saya kasih bold dikit lah ya. Jadi tahu nih bedanya nih. Kalau yang ini untuk yang stroke sekarang, kalau yang bold ini untuk stroke semuanya. Jadi total dia tuh udah spend di jualan ini 1.900.000 gitu. Tapi maksimum spend-nya itu berarti yang pembelian pertama nih. Pembelian pertamanya sampai 1.150.000. Minimumnya di transaction ketiga. Berarti average spend-nya 950.000. Nah, di sini total produknya benar ya, ada 3 ya, Jamet Rover, Jamet Grab, sama Blue Jacket. Tapi total types-nya 2, karena kalau misalnya di sini jaketnya, kalau kalian lihat nih, jaketnya ada 2 ya. Itu jadi tipenya cuma ada 2 nih, ada jaket dan celana. Kita menggunakan tadi group buy.
apakah ada kelas tambahan buat persiapan kuis? Kalau misalnya kalian nanti mau, boleh sih untuk persiapan kuis. Kalian kosongnya kapan deh? Nanti mungkin boleh di chat aja labelnya kapan, gitu ya. Berarti kan tinggal besok ya, hari Jumat ya. Jumat atau Sabtu sih. Besok full kosong sih kok. Oke, teman-teman yang lain juga gimana nih? Full kosong juga ya? Nah, nanti dikasih tahu aja ya tanggalnya, jamnya mau jam berapa gitu. Kebetulan saya nggak tahu sih bisa atau nggak. Mungkin yang ngajar nanti salah satu dari kami ya, antara saya atau Julieta LA gitu. Dilihat aja nanti jamnya. Oke, kalian nanti kasih jam aja. Jamnya kalian kosongin jam berapa? Ini full kosong ya. Teman-temannya pada maunya jam berapa? Enaknya nanti kita tetap kelas tambahan. Tuh. Nah, kelas tambahannya bisa mungkin dari Zoom meeting lagi mungkin ya, atau bisa pakai Discord mungkin. Gimana? Kalau isi parameter query string itu bisa harus kecil semua, misalkan query stringnya ID, atau boleh query stringnya ID gede. Kayaknya sih ngaruh nggak ya kalau kayak gitu. Kita coba aja kali ya. Kita coba aja nih. Apakah ngaruh atau enggak nih. Ini harusnya udah selesai ya. Kayak gini. Jadi kayak gini contohnya. Kalau misalnya kita ke TR 003, bentar ya. 003. Nah, di sininya 7,5 ya. Karena di sini minimum sumnya 7,5. Di sini total produknya 1 ya. Si Blue Jackets doang. Kuantitinya 5, benar 5 di sini. Tapi di sini 1 karena cuma ada jaket gitu. Nah, untuk average span-nya kayak gini sama. Nah, paling terakhir untuk sebelum kita sekalian cobain yang ID itu, misalkan kita lempar di sini ID ya, ID gede, terus tadi kita mau tambahin ini, kita mau tambahin href lagi. Href-nya buat apa? Buat kita mau ngebalikin aja sih. Kayaknya nggak asik gitu kalau misalkan kita balikinnya harus pakai tombol back yang di itu. Jadi kita pakai ini aja. Selesai. View back. Back aja lah ya. Nah, ini kita cobain tadi query string-nya ID-nya pakai gede nih. Tangkap sini ya. Apakah ada ngaruh? Kita coba aja ya. Nah, ini pasti kelempar nih ke transaction. Nah, kita coba view detail. Oh, ternyata tidak ngaruh ya. Jadi mau ID-nya, I-nya, mau IDG semua, itu dia nggak ngaruh. Gitu. Terjawab ya. Untuk parameter ini tetap muncul nih. Gitu. Nah, ini tombol back-nya ya buat ini doang sih. Responsive direct doang sih. Kalau di .cs kan responsive redirect ya. Kalau di sini pakai href gitu. Oke deh, karena ini tinggal 5 menit lagi, mungkin udah selesai sih untuk untuk pengajarannya gitu. Nah, nanti mungkin via line kalian boleh boleh kasih tahu jamnya aja ya, jamnya kira-kira mau jam berapa gitu. Karena kita nanti tanggal 12 udah kuis ya ternyata ya, dimajuin nih. Mungkin kayaknya karena udah mau UTS kali, atau enggak? Tuh. Oke, nah ini saya mau lihat lagi nih. Di sini ada yang di sini masih aman ya. Paling ada 1 orang yang udah jebol nih. Ini ada yang namanya Wildan nggak ya di sini? Wildan Fatur Rahman. Coba ya, saya cari dulu. Wildan. Oh, nggak ada. Emang dari kemana udah nggak ada ya. Nah, paling saya ingetin buat siapa ya di sini? Yohanes ada nggak orangnya? Yohanes Hadir Pak. Itu udah kepake 1 ya? Sempat pernah absen gitu? Aduh, nggak tahu Pak. Tapi selama ini masuk aja nggak? Maksudnya pernah kayak nggak masuk Zoom-nya gitu nggak? Saya selama ini masuk aja Pak, hanya memang waktu awal-awal kuliah 1 minggu itu saya belum ada jadwal Pak, karena belum bayar uang kuliah. Oh, oke.
Ya paling Jadi kalau itu udah kehitung absen sih. Jadi nanti paling kalau bisa jangan sampai telat lagi. Soalnya batas telatnya 2 doang gitu. Batas telat atau batas tidak hadirnya gitu. oh iya, Pak. Kalau yang lain harusnya udah aman, semuanya masih nol semua. Ya nanti tetap dijaga aja sampai akhir ya, sampai nanti pertemuan 12 gitu. Ini udah pertemuan 5, harusnya 7 pertemuan lagi gitu. Oke. Kalau udah paling jangan lupa untuk untuk bikin buat kelompok ya, karena terakhir tanggal 10. Terus ya sama kalian kasih tahu kalian available-nya besok tuh jam berapa gitu. Oke, kalau udah nggak ada yang mau tanyain lagi, ada yang mau tanyain dulu lagi? Pak, kalau belum ada kelompok gimana tuh, Pak? Kalau kurang anggotanya. Kalau nggak ada kelompok, biasanya sih nanti bakal di random ya, gitu. Bakal di random sama yang nggak dapat lagi gitu, yang belum dapat gitu sih. Oh, oke, Pak. Kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya lagi mengenai kelompok dan sebagainya? Soalnya udah di-download sama kalian semua? Tuh, ada dari Christian Aditya ya, yang belum ada kelompok, kelompok saya -2. Oke, yang belum masuk boleh langsung sama Christian aja ya, Christian Aditya. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi gitu ya, mungkin nanti kalian kalian boleh kasih tahu di line ya untuk jadwalnya gitu. Oke, saya stop record.